Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Shalom, rasa diberkati pada sore hari ini. Haleluya, mari saya undang untuk bagi berdiri. Kita siapkan hati kita untuk datang kepada Bapak Yahweh. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Yahweh besar, Yahweh besar, Dia keselamatan bagiku. Yahweh besar, Yahweh besar, Dia keselamatan bagiku. Dan lidahku akan menyebut-nyebut, memuji Engkau sepanjang hidupku. Dan lidahku akan menyebut-nyebut, memuji Engkau sepanjang hidupku. Yahweh besar, Yahweh besar, Dia keselamatan bagiku. Yahweh besar, haleluya. Yahweh besar, Yahweh besar, Dia keselamatan bagiku. Dan lidahku akan menyebut-Mu Tuhan, dan lidahku akan menyebut-nyebut, memuji
segala keagungan hanya bagimu. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kasih-Mu sungguh besar, sungguh ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Yahweh. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan hanya Engkau Yahweh. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala hormat hanya bagi-Mu Bapa Yahweh. Segala sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Segala keagungan hanya bagi-Mu Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kasih begitu luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Kesempatan yang telah Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kesehatan yang telah Engkau berikan bagi setiap kami Bapa Yahweh. Buat waktu yang indah pada sore hari ini Bapa Yahweh, kami sungguh mengucap syukur Bapa. Kiranya Engkau urapi setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Bapa Yahweh. Biarlah Roh Kudus turun atas kami, bekerja atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami siap untuk melompat hanya bagi-Mu. Kami siap untuk bersorak hanya bagi-Mu Tuhan. Segala campur tangan setan roh jahat penghulu udara yang akan mengacaukan ibadah pada sore hari ini, yang akan mencuri kemuliaan nama-Mu, yang akan mencuri sukacita-Mu, kami patahkan, kami hancurkan kuasa itu hanya di dalam nama Adonai Yeshua Masiah. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih Roh Kudus. Dari awal, pertengahan hingga akhir nanti kami serahkan hanya di dalam nama Adonai Yeshua Masiah. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada sukacita pada sore hari ini Bapak Saudara. Amin. Amin. Apa kabar? Haleluya. Kurang semangat. Apa kabar? Haleluya. Luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, beri kemuliaan untuk Bapa Yahweh. Karena Tuhan Yesus itu sungguh baik. Amin. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Yahweh, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Yahweh, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Haleluya. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yes, haleluya.
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sorak-sorai yang paling meriah untuk Bapak Yahweh. Dan kita terus memuliakan nama Bapak Yahweh. Baruk Yahweh. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan, Baruk Yahweh, Baruk Yahweh, Elohe Israel Yahweh, pujilah Yahweh. Baruk Yahweh, haleluya. Elohe Israel Yahweh, pujilah Yahweh. Baruk Yahweh, Elohe Israel Yahweh, pujilah Yahweh. Baruk Yahweh, Elohe Israel Yahweh, pujilah Yahweh. Minha olam, fata olam, puji Dia kekal selamanya. Minha olam, fata olam, pujilah Yahweh, Elohim Israel. Setiap bangsa memuji Yahweh. Amin. Semua berkata amin. Nyanyikan pujian haleluya. Dan semua berkata amin. Setiap bangsa. Dan semua berkata amin. Nyanyikan pujian haleluya. Dan semua berkata amin. Dan semua berkata amin. Baruk Yahweh, Baruk Yahweh, Elohe Israel Yahweh, pujilah Yahweh. Baruk Yahweh, haleluya. Elohe Israel Yahweh, pujilah Yahweh. Baruk Yahweh, amin. Elohe Israel Yahweh, pujilah Yahweh. Baruk Yahweh, Elohe Israel Yahweh, pujilah Yahweh. Minha olam, fata olam, puji Dia kekal selamanya. Minha olam, fata olam, pujilah Yahweh, Elohim Israel. Setiap bangsa puji Yahweh. Dan semua berkata amin. Nyanyikan pujian haleluya. Dan semua berkata amin. Setiap bangsa, haleluya. Dan semua berkata amin. Nyanyikan pujian haleluya. Dan semua berkata amin. Dan semua berkata amin. Baruk Yahweh, Elohe Israel Yahweh, pujilah Yahweh. Baruk Yahweh, haleluya. Elohe Israel Yahweh, pujilah Yahweh. Baruk Yahweh, amin. Elohe Israel Yahweh, pujilah Yahweh. Baruk Yahweh, amin. Elohe Israel Yahweh, pujilah Yahweh. Haleluya. Sorak-sorai yang paling meriah untuk Bapak Yahweh. Dan anggur baru tercurah di tempat ini. Amin. Haleluya. Kudus tercurah di tempat ini.
urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, menyajikan umat. Haleluya. Hari ini harinya Yahweh. Hari inilah harinya Yahweh. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, uapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Yahweh. Hari inilah harinya Yahweh. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Bapak Yahweh. Haleluya. Saya persilahkan duduk kembali Bapak Saudara. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau
sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, haleluya, naikkan syukurku buat hari yang Dengan penuh ucapan syukur Bapa Yahweh, kami datang ke hadirat-Mu pada sore hari ini. Kami mengucap syukur buat segala penyertaan-Mu sepanjang hari ini dan sepanjang perjalanan dari rumah kami masing-masing hingga sampai di tempat ini. Terima kasih buat waktu yang sudah Engkau sediakan bagi kami sehingga kami boleh
berkesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Kami mohon biarlah urapan-Mu boleh ada atas setiap kami, supaya firman yang kami dengarkan ini boleh menjadi rema dalam hidup kami, boleh mengubahkan hidup kami, menguatkan iman kami ya Bapa, boleh menegur kami sehingga hidup kami semakin hari semakin benar di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dan jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk memalingkan alam pikiran kami dari firman Tuhan, yang berusaha untuk mengambil firman-Mu dari hati dan pikiran kami bersatu hati kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Mesias. Mari Tuhan kuasai tempat ini dan kuasai setiap kami, dan biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Mesias kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Oke, firman Tuhan pada sore hari ini saya beri judul Abdi Dalem. Ya, Bapak Ibu Saudara tahu apa itu abdi dalem? Abdi dalem adalah orang yang mengabdi pada suatu kerajaan atau pada keraton. Ya, kita buka dulu ayatnya di dalam Lukas 16 ayat yang ke-13. Lukas pasal 16 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan, tidak ada seorang pelayan rumah tangga pun yang sanggup mengabdi kepada dua tuan, karena dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan memandang rendah yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan Mammon. Bapak Ibu Saudara, ayat yang barusan kita baca ini adalah perkataan Tuhan Yesus tentang pengabdian hamba tidak bisa di dua tuan, tidak bisa bercabang gitu ya. Karena yang satu pasti akan lebih dikasih, lebih setia kepada yang satu, dan lebih yang satunya lagi akan tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini adalah Tuhan membandingkan antara kerajaan Elohim dengan Mammon. Ya, di kalimat terakhir katakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan Mammon. Berarti kita harus milih salah satu. Mana yang akan kita abdikan diri kita. Dan ngomong-ngomong tentang hamba ini taat kepada tuannya. Ya, ketika kita mengaku dan membuat diri kita menjadi hambanya Elohim, maka kita mengerjakan apa yang menjadi mau Elohim, kehendak Elohim. Tetapi kalau kita menjadi hamba Mammon, maka kita melakukan kehendak Mammon. Artinya setiap hari kita cari Mammon terus. Mammon itu apa? Uang. Ya, pagi, siang, sore, malam. Ya, semuanya kita pikirannya duit. Bagaimana bisa dapat duit gitu ya. Nah, saudara, mana yang kita pilih? Tentu saja saya yakin kita semuanya akan memilih kita sebagai hamba Elohim. Ya, dan di Yohanan 8 ayat 34 dikatakan, Yohanan atau Yohanes 8 ayat 34 di sana katakan, Yesus menjawab kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, ketika kita sering dan selalu melakukan dosa yang disengaja, berarti kita juga adalah hamba dosa. Nah, seringkali saya pernah mendengar kalau ada orang doa, Tuhan ampuni kami setiap dosa yang kami lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sebetulnya tidak tepat, saudara. Kalau dosa yang disengaja, firman Tuhan katakan kalau sudah tahu itu berbuat dosa setelah mengetahui kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Nah, kita kok enak sekali sengaja berbuat dosa lalu minta ampun. Ya, berarti kita kayak sengaja cari penyakit terus minum obat gitu kan. Tuhan itu setia dan adil, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ketika kita berdoa, ya kita mohon ampun untuk setiap dosa yang kita lakukan.
Ya, jangan ditambahi yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lah berarti ada dosa yang sengaja kita lakukan, betul tidak? Ya toh? Lah nek kita melakukan dosa yang disengaja, sudah tahu dosa kok terus dilakukan, ya kan? Nah, itu loh saudara. Nah, inilah yang sebetulnya Tuhan tidak berkenan gitu. Sudah tahu dosa kok disengaja gitu kan, sudah tetap dilakukan. Nah, ketika kita melakukan sengaja berbuat dosa, ya, di setiap orang yang berbuat dosa, artinya kita sengaja berbuat dosa, itu adalah hamba dosa. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang suci, artinya tidak pernah tidak berbuat dosa. Semuanya pernah, termasuk saya. Tetapi maksudnya kita berusaha setiap hari ini ngerem gitu loh, tidak melakukan dosa sebisa mungkin. Ya. Nah, sekarang kita renungkan, apakah kita abdinya Elohim atau abdinya dosa atau abdinya Mammon, saudara? Nah, kita menjadi hamba kebenaran atau hamba dosa. Nah, kalau ini firman pada sore hari ini sebagai sambungan dari beberapa minggu yang lalu, yaitu mindset kerajaan dan mindset Elohim. Ya, ini masih ada kaitannya, saudara. Nah, ketika kita menjadikan diri kita hamba Elohim atau hamba kerajaan surga, maka kita melakukan apa yang menjadi kehendak Elohim. Dan setiap harinya kita sengaja melakukan kehendak Elohim. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bukan yang sengaja melakukan dosa, tapi sengaja melakukan kehendak Elohim dengan sadar bahwa kita ini mau melakukan kehendak Elohim. Begitu, saudara. Nah, kalau tadi ayatnya adalah dibandingkan antara Elohim dan Mammon, sekarang kita lihat dulu tentang Mammon. Setiap kita, kalau ada orang yang datang ke gereja, belum tentu hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena bisa saja tubuhnya di gereja tetapi pikirannya tidak di gereja. Ya, atau setelah pulang dari gereja sudah bukan seperti hamba Elohim lagi, tetapi sudah jadi hamba uang. Kenapa? Karena setiap detik, setiap menitnya mikirin duit gitu ya. Bagaimana dapetin duit gitu. Bahkan sehingga bisa menjadi bagaimana bisa mendapatkan duit baik yang halal maupun yang haram. Yang tidak semestinya kita bisa dapatkan gitu. Ya, yang seperti beberapa waktu lalu saya ceritakan. Bagaimana kita bisa mengambil keuntungan yang lebih gitu. Misal jadi bagian purchasing dari perusahaan atau sebuah institusi, kita main mata dengan supplier, ya kan? Mau minta nota harga berapa katanya. Nah, kita upkan. Nah, ini kan tidak fair gitu, tidak benar, ya kan? Lawang kita sudah digaji untuk melakukan pekerjaan itu kok masih minta lagi dengan cara lewat pintu belakang istilahnya. Atau kita bagian apa gitu. Memang pekerjaan kita membuatkan sesuatu, ya, membuatkan surat atau bikinin apa gitu. Lah kok masih tetap dimintai duit lagi orang yang minta itu. Alasannya apa? Administrasi, Pak. Atau ya uang anulah buat jajan lah gitu. Loh, memang kerjaan kita dibayar untuk bikin itu gitu loh. Contohnya bikin surat apalah gitu ya, yang memang diperlukan. Lah kok orang datang kita orang itu minta bikinin surat, kita kok minta duit lagi ke mereka. Meskipun memang tidak merugikan perusahaan gitu kan. Tetapi kita mencari mendapatkan keuntungan yang memang seharusnya bukan bagian kita. Gitu. Kan? Jadi saudara, inilah yang jadi pikirannya mamon uang, terus gimana caranya supaya dapat duit? Bagaimana caranya supaya dapat duit gitu loh, saudara. Nah, tetapi jangan salah, bukan berarti kita tidak boleh cari duit. Justru harus cari duit. Lah nek ndak cari duit terus mau hidup pakai apa? Ya. Nah, kita memang boleh cari uang.
Tetapi jadikan uang ini sebagai hamba kita. Jangan jadikan uang sebagai tuan kita. Kalau kita jadikan uang sebagai tuan kita, maka dia akan menjadi tuan yang sangat kejam terhadap bawahannya, terhadap kita yang mengaku untuk sebagai hamba uang. Setiap hari pikirannya duit, ya. Dan bahkan ada orang tidak mau kehilangan duit sedikit pun, ya. Lalu kalau kita menjadikan uang sebagai hamba kita, nah kita jadi bosnya dong, ya kan? Nah kalau kita perhatikan, setiap perusahaan atau institusi ada karyawan, baik banyak maupun sedikit, itu pasti diatur, betul? Saudara buka toko, buka ini ada rewangnya, pasti diatur. Baik itu rewang satu maupun lebih dari satu, pasti diatur. Iki ya kerjaanmu ini. Kan gitu. Kalau ada orang tanya, jangan putusin, harus tanya saya misalkan. Ya kan? Itu diatur, saudara. Nah demikian pula kita. Kalau kita menjadikan uang sebagai hamba kita, maka uang harus kita atur, saudara. Cara penggunaannya. Ya, dan saya tekankan bukan berarti kita tidak boleh kaya juga, harus hidup pas-pasan gitu, enggak. Lawang Abraham, Ishak dan Yakub saja kaya raya kok. Bahkan di Alkitab katakan dia menjadi kaya, semakin kaya dan sangat kaya. Dia menjadi sangat kaya, saudara. Nah, berarti kita bukan berarti tidak boleh kaya. Boleh-boleh saja, justru kita gunakan kekayaan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga uang ini bisa kita pakai untuk mewujudkan apa yang menjadi visi misi Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Dan jangan salah juga, uang ini bukan akar segala kejahatan. Hati-hati saudara. Kalau kita berpikir uang adalah akar segala kejahatan, berarti kita tidak mau pegang duit gitu. Maka uang itu tidak mau mendekat kepada kita, saudara. Sehingga kita akhirnya hidup dalam kekurangan uang terus. Gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Utang si A untuk bayar si B. Utang si C untuk bayar si A. Utang si D untuk bayar si E. Nah, terus muter terus, saudara. Tidak selesai-selesai. Ya, karena apa? Kita tidak memandang uang ini dengan benar. Bukan uangnya yang jahat, tetapi apa? Rasa cintanya kepada uang. Gitu, saudara. Kita perlu sahabat dengan mamon. Mamon jadikan hamba kita, tetapi jangan sampai jatuh cinta kepada uang. Ya, saudara. Nah, ngomong-ngomong uang harus diatur, hamba itu harus diatur, maka kita perlu ngatur uang itu. Ada beberapa prinsip dalam pengaturan uang. Yang pertama adalah utamakan Tuhan. Karena banyak orang yang, ini perlu saya sampaikan tips pengaturan keuangan. Karena banyak orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, tetapi caranya salah dalam mengatur uang, maka mereka menjadi orang yang hidupnya setengah mati. Kekurangan uang terus, kebutuhannya kurang terus gitu loh. Karena apa? Salah dalam mengelolanya. Nah, pengaturan uang yang pertama prinsipnya adalah utamakan Tuhan. Di dalam hati kita dalam mengatur uang itu kita harus utamakan Tuhan. Dan bentuk mengutamakan Tuhan itu ada dua. Yang pertama yaitu buah sulung. Buah sulung ini adalah hasil pertama dari segala penghasilan kita. Kita lihat di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Amsal 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan, hormatilah Bapa Yahweh dengan hartamu dan dengan buah sulung dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi sampai melimpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan anggur baru. Nah, buah sulung ini kalau kita baru pertama kali bekerja, maka gaji pertama itu adalah milik Tuhan, saudara. Nah, kalau saudara ingin menyenangkan orang tua, berterima kasih kepada orang tua, boleh. Tetapi nanti bulan ke-2 kita pakai duit itu untuk orang tua.
Saudara ya. Jadi buah sulung ini 100% untuk Tuhan. Gitu saudara. Nah nanti ini mungkin ada anak-anak muda yang belum bekerja. Nanti kalau sudah bekerja, ingat, harap diingat. Ini prinsip pengaturan uang. Mengutamakan Tuhan. Yaitu buah sulung yang pertama. Gaji pertama dari kita. Itu adalah untuk Tuhan. Atau kalau kita bisnis, ya bisnis yang pertama kali bulan pertama itu adalah untuk Tuhan, ya seperti itu. Nah, atau order pertama begitu ya, kalau jasa misalkan. Nah, saudara bisa lihat sendiri, pokoknya hasil pertama, ya. Nah, itu lalu yang kedua, kembalikan perpuluhan, ya, kembalikan perpuluhan karena itu adalah milik Tuhan. Saya pakai istilahnya mengembalikan perpuluhan, bukan memberi perpuluhan. Kalau memberi perpuluhan berarti itu perpuluhan sebetulnya milik kita, lalu kita berikan gitu. Tetapi kalau kita mengembalikan, sebetulnya itu bukan milik kita kembalikan gitu loh, saudara. Nah, kita buka di dalam Maleakhi 3 ayat 8 sampai 11, di sana katakan, dapatkah manusia merampok Elohim? Namun kamu telah merampok aku. Tetapi kamu mengatakan, dengan cara bagaimanakah kami telah merampok engkau? Dalam hal persepuluhan dan persembahan hunjukan. Kamulah yang terkutuk oleh suatu kutuk, karena kamu merampok aku, hai seluruh umat. Bawalah seluruh persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada makanan di rumahku. Dan sekarang ujilah aku dengan cara ini, Yahweh Sebaot berfirman. Apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan? Dan aku akan mengusir pelahap bagimu supaya tidak merusakkan hasil tanahmu atau merontokkan buah anggurmu di ladang. Yahweh Sebaot berfirman. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah tadi bulan pertama itu adalah buah sulung, lalu bulan kedua dan seterusnya ada perpuluhan. Jadi kita sisihkan dari gaji kita, kalau yang usaha dari keuntungan kita, bukan omset ya, tapi keuntungan kita, itu sisihkan langsung dipotong 10%, karena itu bukan milik kita. Itu adalah milik Tuhan. Nah, kita semuanya perpuluhan, termasuk saya dan Bapak Gembala pun juga perpuluhan tetepan, saudara. Firman Tuhan katakan imam Lewi, para imam suku Lewi itu juga perpuluhan, saudara. Mereka dapat dari perpuluhan orang-orang bangsa Israel. Nah, mereka sendiri pun juga perpuluhan lagi, saudara. Gitu. Karena apa? 10%-nya adalah milik Tuhan. Itu sudah hukum. Ya, terlepas di luaran sana ada yang menentang dengan argumennya macam-macam. Kalau saya yakinnya begini, saudara. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Persepuluhan tidak pernah diubah. Dan tujuan persepuluhan ini adalah untuk belajar takut akan Bapa Yahweh. Dan sebagai bentuk kita ini mengutamakan Tuhan. Jadi setelah kita dapat penghasilan, belum dipotong untuk ini itu ya saudara ya. Nanti tinggal sisa berapa sudah dipotong untuk pajak, bayar karyawan, bayar ini itu. Wes tinggal sekian, berarti perpuluhannya dari itu. Bukan. Kalau saya melihatnya bahwa keuntungan berapa sebelum dipakai untuk apa-apa, untuk kebutuhan kita sisihkan 10% untuk Tuhan. Begitu. Nah, saudara, kita lihat di dalam Ulangan 14 ayat 22 sampai 23, di sana katakan, haruslah kau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari semua hasil benihmu yang tumbuh di ladangmu setiap tahun. Dan engkau harus makan di hadapan Yahweh Elohimmu di tempat yang akan Dia pilih untuk membuat namanya berdiam di sana. Gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, atau dari anak-anak sulung lembumu dan dombamu, supaya engkau belajar takut kepada Yahweh Elohimmu sepanjang masa. Nah, ini saudara sudah diulang di kitab Ulangan, ditata di Ulangan dan di Maleakhi dan di ayat-ayat yang lain. Artinya penting, saudara. Ya, artinya penting. Nah, perpuluhan ini tidak sama dengan memberi. Tidak boleh diganti dan tidak boleh kurang. Boleh lebih, tidak boleh kurang, saudara.
Perpuluhan tidak boleh, tidak bisa diganti. Artinya begini, aku kan sudah menyumbang di panti asuhan ini, di panti Werda itu. Saya sudah membantu orang miskin dan seterusnya dan seterusnya. Jadi perpuluhan saya tinggal sekian. Beda lagi saudara. Perpuluhan ya sendiri, memberi ya sendiri. Kalau yang tadi beri untuk ini itu namanya taburan saudara, menabur. Ya, memberi nyumbang lah istilahnya, amal lah begitu ya. Itu sendiri, posnya tersendiri, bukan masuk di dalam perpuluhan tadi saudara. Beda lagi sudah. Kalau di firman Tuhan katakan persembahan hunjukan. Tadi katakan persembahan persepuluhan dan persembahan hunjukan. Ya saudara. Nah, tidak boleh kurang juga. Kalau saya biasanya saya lebihkan. Saya dapat berapa, lalu saya lebihkan. Karena saya mungkin ada orderan. Saya kan jualan sedikit. Nah itu ada yang siapa tahu saya lupa memasukkan ya keuntungannya itu. Jadi saya lebihkan. Tidak saya kurangi. Karena apa? Saya takut kurang, takut utang gitu. Lebih baik saya lebih daripada kurang. Nah, kembalikan perpuluhan ke gereja, tempat di mana Tuhan ditinggikan dan disembah. Kita memberikan perpuluhannya ke gereja, bukan ke tempat yang lain, saudara. Kalau ke tempat yang lain itu namanya menyumbang. Ya. Lalu banyak orang kaya pun juga tetap perpuluhan, saudara. Saya mendengar John D. Rockefeller ini orang yang cukup kaya raya, sangat kaya raya di zaman itu pun 10% dia sisihkan untuk perpuluhan, dan sisanya ada yang 10% ditabung dan 80% dipakai untuk dia. Oke, lalu yang kedua, prinsip pengaturan uang yaitu tidak hanya menabung tapi juga investasi. Kumpulkan aset, saudara. Ya, investasi ini supaya membuat uang kita ini berkembang, tidak hanya begitu-begitu saja. Investasi banyak sekali sekarang, baik investasi tanah, investasi properti, investasi emas juga bisa. Nah, sekarang bisa ada investasi dalam bentuk digital. Ya, kita bisa invest emas, beli emas batangan itu, nabungnya di Pegadaian. Ini bukan iklan, tetapi saya hanya informasi saja. Itu ada tabungan emas, ya. Jadi kita masukkan duit berapa, nanti dikonversikan ke harga emas pada saat itu. Nah, nanti saldonya adalah saldo emas. Saya pernah nyoba, saya taruh duit 100.000 di sana, lalu dikonversikan. Nah, 100.000 kan tidak mungkin jadi 1 gram, karena 1 gram sekarang berapa? 900. Nah, atau berapa itu? Pokoknya mahal sekali. Nah, itu jadi 0, sekian gram gitu saudara. Nah, nanti tambahin duit lagi ya, jadinya saldo emas lagi. Lalu kalau kita mau mencairkan juga bisa. Itu harga emas saat itu lalu dirupiahkan, saudara. Nah, seperti itu. Itu banyak di berbagai aplikasi, saudara. Tetapi hati-hati kalau memilih aplikasi supaya jangan asal ya. Dan investasi yang paling baik, yang terbaik menurut Warren Buffett adalah investasi untuk diri sendiri, yaitu untuk mengisi otak kita, leher ke atas istilahnya. Untuk pelatihan, saudara yang suka apa, cari pelatihan, belajar. Ya, sekarang banyak pelatihan di YouTube, kita bisa lihat di sana banyak sekali. Dan pemerintah sudah membuka kanal-kanal untuk pelatihan itu. Dan di dalam Amsal 10 ayat 4 sampai 5 di sana dikatakan, orang yang bekerja dengan telapak tangan yang malas akan menjadi miskin, tetapi tangan pekerja keras akan membuatnya kaya. Dia yang mengumpulkan pada musim panas adalah anak yang bijak. Ia yang tidur di masa panen adalah anak yang mendatangkan malu. Jadi kita harus terus bekerja. Mumpung masih bisa punya kesempatan, masih segar, masih bisa cari duit, silakan bisa investasikan, saudara, supaya uang itu tetap berkembang, terus berkembang. Ya, dan jangan tempatkan investasi hanya pada satu bidang. Ya, kalau di istilahnya Warren Buffett itu jangan tempatkan semua telur dalam satu keranjang. Misalnya kalau ada apa-apa
keranjangnya ambiar semua saudara. Ya, jangan tempatkan investasi dalam satu tempat atau satu bidang. Kalau kita misalkan investasi dalam bidang pariwisata saat ini terjun bebas saudara. Tapi coba mungkin ada pariwisata, ada kesehatan, ada makanan, ada pertambangan, ada apalah itu modelnya seperti itu. Investasi itulah mahal. Sekarang murah saudara, tidak banyak-banyak. Itu bisa misalkan saham, tapi harus pelajari betul ya supaya kita bisa mengerti, tidak asal beli lalu jadi malah keblondrok istilah bahasa Jawa ya. Keblondrok itu apa? Terjerumus. Terjerumus ke investasi yang bodong. Bodong itu yang tidak resmi ya, dan akhirnya kita bermasalah. Rugi, pingin untung malah buntung. Oke, lalu yang ketiga, prinsip pengaturan keuangan yang ketiga yaitu belanjakan untuk kebutuhan, bukan keinginan. Dan harus bisa menahan diri dan bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan. Kalau kita mau makan pizza, itu kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Nah, sekali-kali boleh sekali-kali, tapi jangan terus-terusan. Ya kalau punya duit ya monggo sih. Kalau ada memang sisa untuk ini, silahkan saja. Tapi kalau pas-pasan ya jangan dipaksakan. Oh pengen ya silahkan. Tapi butuhnya apa? Butuhnya kan makan. Makan di warteg juga oke, ya. Harganya murah meriah. Oke, yang keempat, prinsip pengaturan uang yang keempat yaitu memberi. Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah maka akan diberikan kepadamu suatu takaran yang baik, yang telah dipadatkan dan yang telah diguncangkan dan yang terlimpah. Mereka akan memberikan keperluanmu, sebab dengan ukuran yang sama yang kamu mengukurkan, hal itu akan diukurkan kembali kepadamu. Jadi kita juga memberi saudara, nyumbang. Tapi harus dihitung. Jangan sampai kita pengen nyumbang tetapi akhirnya kita juga diada-adakan gitu ya. Kita tidak ada tapi pengen nyumbang, terus diada-adakan. Bagaimana? Pinjam orang atau jualin ini itu. Ya itu akan mempersulit diri kita sendiri gitu saudara. Ya akhirnya apalagi kalau ngutang ya akhirnya jadi gali lubang tutup lubang lagi deh. Ya. Saya tidak mau kita semuanya dalam mengatur keuangan itu sembrono sehingga salah perhitungan dan kita sendiri yang sulit. Yang kelima hindari hutang. Hati-hati penggunaan kartu kredit ya. Enak kartu kredit itu. Pengen apa? Gesek saja, bayarnya kapan? Bulan depan. Enak saudara. Ya, enggak ngerti asal gesek tahu-tahu sudah pas limitnya. Limitnya berapa? Katakanlah 20 juta. Wih, sudah 20 juta. Diangsur lah. Nah, diangsur itu bukan berarti tanpa bunga, tetap ada bunganya. Tambah bunga berbunga saudara, repot saudara. Nah, sekarang banyak pinjaman online, pinjol ya. Pinjol, hati-hati. Harus hati-hati. Sebisa mungkin hindari hutang. Sebisa mungkin hindari hutang. Ya. Nah, terus gimana kalau mau beli rumah, masa nggak bisa nyicil? Lah anak ngumpulin duit tak keburu dengan inflasi, nggak keburu, nggak bisa dapat rumah terus dong. Ya boleh, itu lain masalah. Cicil tetapi harus tetap dihitung dengan cermat dulu sebelum memutuskan untuk nyicil, saudara. Lah kalau saya usaha, ingin memperbesar modal saya, bagaimana? Bisa nggak? Boleh enggak? Ya, itu boleh-boleh saja. Tetapi kita betul-betul harus hitung dengan cermat. Jangan asal pinjam. Wah, pokoknya pinjam tanpa bunga kok ini kok. Loh iya, pinjam tanpa bunga. Cuman kalau kita enggak benar-benar cermat dihitung, wah, kita akan terjerumus di sana. Kita akan terjerat oleh hutang setengah mati, saudara. Harus diperhatikan dengan baik untuk pengaturan uang ini. Karena ada banyak orang-orang Kristen yang begitu saudara. Cinta Tuhan, benar cinta Tuhan dan gak hitungan sama Tuhan. Yes, cuman dalam mengatur keuangannya mereka tidak bijaksana. Mereka tidak ngerti caranya ngitung, mengelola uang ini. Akhirnya uang ini jadi
menyusahkan gitu masalah keuangan ini. Ibaratnya hambanya ini jadi hamba yang menyusahkan, bukan meringankan beban kita, malah menyusahkan. Ya. Nah, inilah beberapa prinsip pengaturan uang sehingga kita ketika mengikuti prinsip-prinsip ini kita akan paling tidak meminimalisir kesulitan dalam keuangan kita. Kalau tidak ada utang saat ini, jangan utang. Sebisa mungkin aturlah dengan baik sehingga kita bisa punya pegangan, saudara. Oke, dan kita ngomong-ngomong hamba, ya, kembali ke tema, ngomong-ngomong hamba, kita juga mencari kerajaan surga dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan sudah berjanji. Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semua ini akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mencari kebenaran Elohim, kerajaan Elohim dengan sungguh-sungguh, artinya kita melakukan kehendak Elohim, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Butuh apa? Tuhan kasih. Butuh apa? Tuhan kasih. Ini janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Asal hidup kita betul-betul di dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Loh, ngatur duit pun juga itu prinsip dari firman Tuhan, Saudara. Karena Alkitab kita adalah buku pedoman kehidupan kita. Dan kita taati prinsip-prinsipnya, maka kita akan bisa hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Amin, Saudara. Dan jangan khawatir kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan juga, ya, kita pasti akan, misalkan jatah kita sekian, kok dapatnya sekian dari perusahaan. Nah, yang selebihnya ini Tuhan yang akan memberikan kepada kita. Dan Tuhan yang memberi ini tidak harus dalam bentuk uang. Kita terhindar dari kecelakaan, kita terhindar dari sakit penyakit, itu pun bentuk berkat dari Tuhan. Nah, bagaimana abdi dalam bersikap? Bagaimana seorang abdi dalam ini harusnya bersikap kalau kita mengaku diri sebagai abdi dalamnya Elohim? Saudara semua, kita semua adalah abdi dalamnya Elohim. Amin. Ya, tidak ada yang abdi dalamnya Mamon. Saya yakin sekali itu. Nah, saya mau lihat bagaimana sih kehidupan abdi dalam sebagai gambaran untuk saya bisa memahami abdi dalam kerajaan Elohim itu seperti apa. Saya lihat contohnya yang nyata dulu, yaitu kerajaan di dunia ini. Nah, saya melihat di dalam penelitian dari Priyatama Gani Susila dan Zainal Abidin dari Fakultas Psikologi Undip, mereka mengadakan penelitian yang berjudul Pengalaman Menjadi Abdi Dalem Punokawan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Studi kualitatif dengan interpretatif phenomenological analysis. Penelitian ini sudah dimuat di dalam jurnal Empati namanya jurnalnya. Dan di edisi Januari 2016 volume 5 halaman 106 sampai 112. Di sana dikatakan, ini yang saya ambil intinya saja ya. Di sana dikatakan, setelah menjadi abdi dalem dan mengabdi di keraton, ketiga subjek ini orang yang diteliti, mengalami transformasi atau perubahan dalam dirinya ke arah positif dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Selama menjadi abdi dalem, selama mengabdi menjadi abdi dalem di keraton, para subjek juga merasakan manfaat yang berguna bagi kehidupan pribadi masing-masing. Bukan kehidupan keraton saja, tetapi kehidupan pribadinya dia juga ada manfaatnya. Dan yang kedua, kalau tadi pengalaman orang jadi abdi dalem itu bagaimana rasanya? Ternyata seperti ini ya. Dan sekarang kita lihat bagaimana cara kerja atau etos kerja atau nilai yang dipegang di dalam mereka bekerja. Saya lihat dari skripsi Fakultas Psikologi
skripsinya Eva Sibagariang dari Universitas Negeri Semarang. Di sana dikatakan judulnya nilai kerja abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ya, tahun 2010-2011. Nah, hasil penelitian mengatakan bahwa dapat disimpulkan bahwa secara umum tujuan abdi dalam bekerja sebagai abdi dalam keraton adalah untuk melestarikan budaya keraton atau budaya Jawa, secara khusus untuk mendapat berkah yang diyakini berasal dari sultan. Abdi dalam memiliki keyakinan bahwa setiap rezeki yang mereka terima dari luar keraton merupakan pemberian dari sultan sebagai utusan Tuhan. Adapun nilai kerja yang diyakini abdi dalam adalah nilai kebahagiaan. Jadi dalam bekerja mereka memegang prinsip bahwa bahagia bisa bekerja di keraton, saudara. Ya, nilai kebahagiaan abdi dalam muncul karena adanya kepuasan dari sikap yang tulus dan tidak adanya kebohongan. Ketulusan untuk bekerja yang berdasarkan dari hati nurani dan kemauan sendiri yang selalu diterapkan abdi dalam bekerja di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Saudara, Anda bisa lihat etos kerja mereka yaitu tulus, dan mereka memandang bahwa berkat yang mereka terima meskipun dari luar keraton itu adalah pemberian dari sultan sebagai utusan Tuhan. Mereka memandangnya seperti itu. Dan mereka memandang bahwa bahagia bisa bekerja di keraton, mengabdi bagi sultan. Inilah yang perlu kita juga pegang, saudara. Lah, orang yang mereka bekerja sebagai abdi dalam keraton di dunia ini saja bisa mempunyai nilai-nilai luhur yang luar biasa seperti ini, saudara. Apalagi kita yang sebagai abdi dalamnya kerajaan Elohim, saudara. Seharusnya kita bisa memiliki nilai-nilai yang luhur juga yang seperti mereka, dan bahkan kita bisa lebih lagi. Karena kerajaan surga bukan kerajaan yang ada di dalam dunia ini. Kita semua yang mengaku bahwa kita adalah sebagai abdi dalamnya Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh bekerja dengan tulus untuk Tuhan, untuk kerajaan surga. Nah, ada beberapa kata-kata kunci yang saya lihat dari dua penelitian ini ya, yaitu tulus, lalu budaya. Mereka ingin meneruskan budaya keraton, ya, dalam hal ini budaya Jawa, dan kebahagiaan. Nah, mereka bekerja dengan bahagia, dan tidak kalah pentingnya yaitu apa? Perubahan hidup. Seharusnya kita sebagai abdi dalamnya kerajaan Elohim, maka kita harus punya perubahan di dalam kehidupan kita. Jangan dari dulu sekarang kok begitu-begitu saja. Yang dulunya suka meso, ya sek mesohan gitu. Kebun binatang keluar terus. Yang dulunya suka pornografi, bokep, wah nonton itu terus. Yang dulunya masih suka rokokan terus. Yang tadinya suka berantem terus. Saudara, tidak ada perubahan. Yang dulu tidak bisa berdoa, sekarang juga masih tidak bisa berdoa. Tidak ada perubahan, saudara. Kita hanya ngaku-ngaku saja sebagai abdi dalamnya keraton swarga. Tetapi nilai-nilai kerajaan surga itu belum tertanam di dalam kehidupan kita. Sungguh disayangkan, saudara. Nah, kita sebagai abdi dalamnya Tuhan, mengaku sebagai abdi dalam Elohim, maka kita harus yang pertama taat pada pimpinan Tuhan. Pimpinan Tuhan bisa berbicara melalui firman yang kita dengar seperti sekarang ini, maupun pembacaan kitab suci yang kita ikuti setiap harinya di warta. Lah, bagaimana kita bisa mendapatkan pimpinan Tuhan kalau kita nggak pernah baca Alkitab? Maka dari itu saya dorong kepada setiap kita,
Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti pembacaan kitab suci di Warta, ikutilah. Kecuali kalau saudara punya pembacaan kitab suci sendiri. Wah, aku sekadung Mas, dari dulu pakai pembacaan ini, monggo. Tetapi yang tidak pernah baca Alkitab tiap hari, ikutilah Bapak Ibu Saudara. Jangan nunggu nanti. Kalau dulu tahun 2020, nanti tahun baru. Lah ini sekarang tahun baru saudara. Nanti nek bulan Februari, terus nanti nek PSBB sudah berakhir. Nanti nek sudah corona berakhir dan terus nanti telat saudara. Jangan ditunda-tunda. Nanti sok ngenteni tanggal 1. Nah, tunggu gajian, nunggu apa gitu loh, ngapain tunggu. Jalan sekarang juga. Kalau bisa ya saudara, sebisa mungkin itu jalan. Sehingga kita bisa ngerti pimpinan Tuhan itu seperti apa. Kita bisa ngerti apa yang jadi mau Tuhan. Dan kita bisa taati itu. Dan yang kedua, sikap sebagai abdi dalamnya Elohim, yaitu melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Dengan tulus hati tentu saja. Tidak ada istilah rohani dan sekuler. Semuanya rohani saudara. Oh, jangan saudara pikir, pokoknya berkaitan dengan gereja ini rohani. Jadi pelayan mimbar, singer, WL, main musik, ya tamborin, pemegang LCD, penerima tamu yang parkir, bantuin lalu lintas, itu rohani Mas. Natain kursi ini rohani. Tapi kalau kerja di kerjaan itu rohana Mas. Enggak ada saudara. Semuanya adalah rohani. Kalau kita memandang bahwa hidup kita ini untuk Tuhan. Amin saudara. Sehingga dalam berbisnis pun, dalam bekerja pun, kita juga tidak memisahkan nilai-nilai rohani itu. Nilai-nilai kerajaan sorga itu saudara. Ada orang, saya pernah diceritain, ada orang, bukan di sini, pokoknya ada orang yang berbisnis berpikir begini, wah itu kan di gereja, sekarang bisnis beda, bisnis. Lalu kita mencari keuntungan, dia mencari keuntungan dengan tidak sewajarnya. Bekerja mencari keuntungan dengan tidak sewajarnya. Dengan tidak semestinya. Yang seharusnya bukan bagiannya, dia ini, pokoknya dipikir-pikir gitu ya. Lah inilah saudara, sebagai bentuk kalau mengikut Tuhan tidak tulus, dalam mengabdi itu gak tulus saudara. Nah kalau kita mengabdi dengan tulus, maka kita semuanya lakukan untuk Tuhan. Nah kalau kita berpikir bahwa nantinya kita akan masuk ke dalam kerajaan surga, kita anggap sekarang ini sudah di dalam kerajaan surga. Latihan dulu, mindset kita ini diubah dulu saudara. Bahwa sekarang kita hidup ini latihan untuk masuk dalam kerajaan surga. Pura-puranya kita sudah di dalam kerajaan surga dan kita semuanya bekerja di lingkungan kerajaan. Nah sekarang kalau di lingkungan kerajaan kita melakukan pekerjaan kita dalam bekerja sehari-hari, apakah kita berani melakukan hal yang tidak benar di dalam lingkungan kerajaan surga? Tentu saja tidak berani. Nah, itu saudara. Di dalam Lukas 17 ayat 10 dikatakan, demikian juga kamu, bila mana kamu telah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu, katakanlah, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, karena kami telah melakukan apa yang wajib kami lakukan. Kita lakukan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kita mendoakan orang bukan karena untuk pamrih, kita melakukan sesuatu pelayanan bukan untuk supaya dilihat orang, pamer atau menunjukkan ini loh saya bisa, ini kalau tidak ada saya nggak bisa ini pasti ya kacau ya. Itu sudah tidak tulus lagi kalau begitu. Ya, yang ketiga, bagaimana sikap sebagai abdi dalamnya Elohim seharusnya. Yang ketiga yaitu kita juga kalau tadi dikatakan untuk mereka mengabdi di keraton untuk melestarikan budaya keraton, maka kita pun juga harus melestarikan budaya keraton swarga, saudara. Karena apa? Kita sebagai abdi dalamnya kerajaan Elohim.
Kita harus melestarikan kerajaan surga, budaya kerajaan surga. Budaya kerajaan surga itu kalau saya perhatikan ada beberapa, yaitu kasih. Hidup kita biarlah dipenuhi oleh kasih surga. Saling mengasihi, saling memperhatikan satu sama lain, saudara. Selanjutnya hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti yang tadi sudah saya katakan, baik di gereja maupun di luar gereja semuanya sama. Tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan juga anak-anak muda juga ketika menjalin kasih ya dengan lawan jenis, dengan pacarnya juga harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan asal kalau pacaran sukanya di tempat gelap dan dingin, lalu sukanya nyerempet-nyerempet yang membangkitkan hasrat seksual. Wah, itu yang tidak benar. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jagai kehidupan kita supaya kita menjadi abdi dalamnya Tuhan yang Tuhan lihat setia, yang Tuhan lihat berkenan di hadapan Tuhan. Lalu selanjutnya budaya kerajaan surga yaitu bersyukur. Tuhan paling suka dengan orang yang bersyukur, tetapi paling sensitif dengan sungut-sungut, mengeluh, keluhan. Kalau berdoa mau makan, Tuhan terima kasih buat makanan ini, bersyukur ya kan. Begitu amen, ngambil makan, walah, panganane ngene tok ban ora enak pisan. Wah, mending mau gak manu ning kene. Wah, ya itu tadinya bersyukur kok terus akhirnya mengeluh, lupa lagi yang barusan. Bersyukur, saudara. Mengeluh. Nah, Tuhan paling tidak suka dengan mengeluh, dengan keluhan. Ingat perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan jengkel banget, sedikit-sedikit mengeluh. Pengen makan daging, mengeluh. Lebih baik kami kembali ke Mesir. Sedikit-sedikit kok kembali ke Mesir. Mana tidak ada air, lebih baik kembali ke Mesir. Waduh, nggak ada air minta ke Mesir, nggak ada daging pingin ke Mesir, sedikit-sedikit pinginnya ke Mesir. Memang ada apa di Mesir? Jadi budak kok pengen jadi budak terus? Ya saudara. Bersyukurlah apa yang ada. Kita melek mata dari bangun tidur pun itu perlu bersyukur, saudara. Banyak orang tidak bisa melek, merem terus ini. Loh kok mataku kelat ya, saudara. Begitu melek, lu kok saya peteng ya gitu. Banyak yang bisa seperti itu, saudara. Bangun tidur bisa ambil nafas, bisa tarik nafas dalam, itu pun bersyukur, saudara. Bisa mulet, itu pun bersyukur. Ya, biasanya bangun tidur mulet gak, saudara? Mulet ya, meregangkan otot-otot ya kan. Bersyukur. Banyak orang mulet, aduh. Atau saudara, banyak orang juga nafasnya, saudara. Kita gratis oksigen, syukuri, saudara. Kita bisa punya pakaian, yang kita pakai sekarang ini bagus-bagus, saudara. Syukuri. Jangan terus mengeluh, pakaianku mau ngiki kok mas, syukuri piye. Tuh, mending punya pakaian timbangannya nggak punya. Iya toh, saudara. Sepatuku ngene wis bolong pisan mangap. Loh, bersyukur, saudara, banyak yang enggak punya sepatu. Amin. Lalu ada yang mengeluh, wah aku seringkali aku gak seneng di keluarga ini, bapak galak, ibu galak, wah gini dan seterusnya. Loh, bersyukur. Banyak orang yang tidak punya keluarga, pengen punya keluarga, saudara. Dan banyak hal yang lain lagi, saudara. Ya, tetap apapun yang terjadi syukuri. Dan budaya yang lain yaitu penyembahan, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Sering-seringlah memuji dan menyembah Tuhan, saudara ya. Nyanyi, kita mengucapkan pujian kepada Tuhan. Itu termasuk juga bersyukur juga. Tuhan terima kasih. Saya juga sering kali lakukan hal itu. Tuhan terima kasih. Haleluya. Untuk apa? Pokoknya untuk apa? Dengan hati, perasaan yang ces gitu loh, saudara. Nggak asal ngomong loh ya. Tapi benar-benar dari hati. Rasanya Tuhan terima kasih banget. Gitu. Dan
budaya kerajaan surga itu identik dengan yang namanya kuasa dan otoritas. Saya rindukan kita semuanya jemaat GPF Surya Kebenaran Ambarawa ini hidup dalam berkemenangan, karena kuasa dan otoritas kerajaan surga itu boleh benar-benar ada di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga ketika kita sakit atau ada orang sakit, kita tidak harus selalu jaga ke Pak Gembala. Bukan berarti nggak boleh loh ya, nggak boleh manggil, boleh silakan. Harus ngenteni Pak Gembala, nggak mantep rasane. Nah, kalau kita benar-benar sebagai abdi Tuhan punya otoritas dan kuasa, maka ada yang sakit kita doakan sembuh. Ada orang yang kerasukan setan, setannya pergi. Tidak harus menunggu, saudara. Nah, karena doakan tapi tidak bisa nih, tidak berani. Ya, kita kan punya otoritas dan kuasa. Harus berani, saudara. Amin. Orang yang curhat butuh solusi, datang kepada kita, kita berikan solusi. Doakan kita dapat ide dari Tuhan, nah dapat solusi. Bisa saja, saudara. Dan hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Bayangkan kalau saudara hidup kita selalu begitu. Ada masalah kita punya jalan keluarnya, tetap kuat. Hidup terus berkemenangan. Sehingga tidak ada anak Bapak Yahweh yang merasa hidupnya putus asa. Hidupnya lebih baik kalau begini, saya bunuh diri saja, mati saja. Loh, ini katanya abdinya Tuhan. Kalau abdinya Tuhan ada apa-apa, ada masalah, lari ke tuannya dong, ya kan? Jadi jangan sampai ada orang Kristen, apalagi yang sudah menyembah nama Bapa, pikiran bunuh diri, diputusin pacar sudah bunuh diri. Waduh, jangan sampai. Seakan dunia ini runtuh, terus melakukan sesuatu yang konyol, ya jangan, saudara, lari kepada Tuhan kalau ada sesuatu itu, dan jangan pernah berpikir untuk bunuh diri. Yang keempat, yang terakhir, ya, yang penting adalah yang empat sebagai sikap sebagai abdi dalamnya Tuhan, yaitu transformasi ke arah yang lebih baik. Ketika kita mengadopsi budaya keraton, maka ada transformasi, ada budaya, ada perubahan di dalam hidup kita. Yang kita hidupi bukanlah kita lagi, tetapi Hamasyah yang ada di dalam diri kita. Kita tidak lagi mementingkan kepentingan duniawi. Kita tidak lagi dikuasai oleh ego kita, daging kita, atau tidak lagi kita dikuasai oleh dosa. Ini berbuat dosa terus tidak, saudara. Sudah tidak. Kenapa? Karena kita benar-benar menghidupi budaya keraton swarga, saudara. Hidup kita mulai dikikis egois kita, dosa-dosa kita, kecenderungan kita, manusia daging kita ini akan dikikis. Yang ada adalah budaya kerajaan surga. Di dalam Galatia 2 ayat 20 di sana dikatakan, aku telah disalibkan bersama Hamasyah. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku, melainkan Hamasyah hidup di dalam aku. Dan apa yang sekarang aku hidup di dalam daging, aku hidup oleh iman Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya demi aku. Oleh karena itu, saudara, biarlah kehidupan kita ini mempunyai kehidupan yang baru, berubah. Tahun ini dicanangkan oleh Bapak Gembala adalah tahun perbedaan. Maka hidup kita harus berbeda dari tahun sebelumnya. Adopsilah budaya kerajaan surga sehingga hidup kita mengalami perubahan dari hari ke hari. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan pastikan bahwa diri kita ini adalah hamba kebenaran. Dan hidup kita akan berbeda ketika kita menghayati dan menyadari bahwa hidup kita ini adalah abdi dalamnya Tuhan. Kita semua ini adalah abdi dalamnya Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita boleh menghidupi sebagai abdi dalamnya Bapa Yahweh. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, hambamu sudah berhenti berkata-kata. Biarlah firman yang sudah kami dengar ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Biarlah kami boleh menghidupi sebagai abdi dalam-Mu Tuhan, yang menghayati setiap apa yang harus kami lakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Budaya kerajaan itu boleh benar-benar masuk ke dalam hati dan pikiran kami.
meteraikan firman ini Tuhan, Engkau ingatkan selalu untuk kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudaraku. Ya, kita mengucap syukur pada Bapak Yahweh kalau petang hari ini kita bisa beribadah bersama-sama adalah karena anugerah daripada Tuhan. Kita diberikan sehat, kita diberikan kuat walaupun cuaca dingin dan kita berangkat juga